Kolonialisme 2.0, bagaimana AS dan Inggris mengambil apa yang mereka inginkan dari kekuatan yang lemah. Daniel Kovalik, pengajar hak asasi manusia internasional di Fakultas Hukum Universitas Pittsburgh, dan penulis No More War yang baru-baru ini dirilis. Bagaimana Barat melanggar hukum internasional dengan menggunakan intervensi kemanusiaan untuk memajukan kepentingan ekonomi dan strategis atas nama sanksi. Kepentingan geopolitik atau apa yang disebut aturan berbasis aturan, kekuatan kolonial melakukan yang terbaik, menjarah orang-orang yang mereka anggap lemah dan tidak patuh. Ada lelucon lama yang masih memiliki resonansi. Seorang anak bertanya kepada orang tuanya, "Mengapa ada piramida di Mesir?" Orang tua menjawab, "Karena mereka terlalu besar untuk dibawa ke Inggris." Tentu saja, banyak kata yang benar diucapkan dengan bercanda. Memang, ada cerita apokrif ketika kembali pada hari ketika Vladimir Lenin berada di pengasingan di London. Dia akan membawa teman-temannya ke British Museum dan menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana semua barang antik yang berasal dari tempat yang jauh di sana dicuri. Orang mungkin mengira bahwa hari-hari penjarahan kolonial ini telah berakhir. Itu salah besar. Contoh saat ini berlimpah. Yang penting, tentu saja pembekuan oleh AS sebesar $7 miliar dari perbendaharaan Afghanistan, uang yang terus dipegang AS bahkan ketika menyaksikan orang-orang Afghanistan mulai mati karena kelaparan. Rupanya, AS percaya bahwa setelah menghancurkan Afghanistan melalui perang 20 tahun dan bahkan sebelum itu dengan mendukung teroris mujahidin, mereka berhak atas kompensasi. Jenis penalaran terbalik ini berlimpah di benak orang-orang di Barat yang hanya percaya bahwa mereka dapat mengambil apapun yang mereka inginkan. Demikian pula AS. Sekarang menjarah Suriah dari sebagian besar minyaknya. Negara lain yang benar-benar hancur oleh militan yang didukung Washington dalam kampanye untuk menggulingkan presiden terpilih, bahkan ketika Suriah menderita pemadaman energi yang parah. Menurut Kementerian Perminyakan Suriah, pasukan pendudukan AS dan tentara bayaran mereka mengacu pada pasukan Demokratik Suriah, SDF, yang didukung AS. Mencuri hingga 66.000 barel setiap hari dari ladang yang diduduki di wilayah timur, berjumlah sekitar 83% dari produksi minyak harian Suriah. Menurut data Kementerian Sektor Minyak, Suriah telah mengalami kerugian sekitar $105 miliar sejak awal perang hingga pertengahan tahun ini, sebagai akibat dari kampanye pencurian minyak AS. Selain itu, pernyataan itu menambahkan bahwa di samping kerugian finansial yang ditimbulkan oleh sektor minyak adalah kehilangan nyawa, termasuk 235 martir, 46 terluka, dan 112 diculik. Salah satu perampokan terbesar yang dilakukan AS adalah terhadap Rusia. Setelah peluncuran operasi militer Rusia di Ukraina, AS menyita dana perbendaharaan Rusia senilai $300 miliar yang disimpan di luar negeri. Ini dilakukan, tentu saja, tanpa proses apapun dan sangat merugikan rakyat Rusia, dan nyaris tanpa kata kritis dari para pakar Barat.
Perlakuan AS terhadap Venezuela adalah contoh lain. Saat saya menulis kata-kata ini, AS sedang bermanuver untuk merebut sebuah pesawat komersial 747 dari Venezuela dengan alasan bahwa itu pernah menjadi milik maskapai penerbangan Iran yang memiliki hubungan dengan Korps Pengawal Revolusi Iran, yang telah ditetapkan Washington sebagai teroris, yang mungkin terdengar seperti pembenaran yang lemah. Tetapi AS benar-benar tidak membutuhkan alasan. Dan ini hanyalah puncak gunung es. AS telah merebut sumber pendapatan tunggal terbesar Venezuela, yaitu perusahaan minyaknya Citgo yang berbasis di AS, dan sekarang sedang dalam proses menjual perusahaan yang sudah hancur berkeping-keping. Bahkan ketika Washington mencabut pembatasan minyak Venezuela untuk menopang ekonominya sendiri, Inggris sementara itu telah memutuskan untuk menyimpan lebih dari 1 miliar dolar emas yang secara naif disimpan Venezuela di Bank of England untuk disimpan dengan aman. AS terus mengkritik Venezuela atas kesulitan yang dialami rakyatnya sebagai akibat langsung dari penjarahan ini.